Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, subuh hari ini kita kembali Allah berikan kesempatan untuk duduk sejenak setelah menunaikan salat subuh secara berjamaah, sambil mengisi waktu kita duduk mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Nabi yang dijelaskan, melanjutkan kajian kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Jadi kitab Tauhid itu banyak, ini yang tulisan Syekh Shalih Fauzan hafizullah taala. Sebelumnya kita sudah membaca penjelasan beliau tentang pengertian syirik, yaitu mensekutukan Allah dalam rububiyah dan uluhiyah dan asma' wa sifatnya. Nah, pagi hari ini kita membaca penjelasan beliau tentang jenis-jenis syirik. Beliau berkata atau menyebutkan dalam kitabnya Anwa'ut syirki asyirku naw'an, kata beliau, jenis-jenis syirik. Syirik itu ada dua jenis. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, kata beliau, syirkun akbar, yaitu syirik besar. Nah, ini jenis syirik yang pertama. Yukhriju minal millah, dan bahayanya syirik besar ini mengeluarkan seseorang dari agama. Berarti kalau seseorang melakukan syirik besar dan dia tidak bertaubat, maka gugur keimanannya, gugur keislamannya, dan dia kufur, keluar dari Islam. Wa yukhallidu sahibahu fin nari idza mata wa lam yatub minhu. Kalau gugur keislamannya, maka pelakunya kekal di neraka karena dia tidak muslim jika dia tidak bertaubat. Jadi syirik besar itu tidak diampuni jika tidak bertaubat. Kalau diampuni dan memenuhi syarat-syarat taubat, kalau bertaubat dan memenuhi syarat-syarat taubat, maka insya Allah diampuni. Sudah banyak buktinya para sahabat. Sebagian mereka dahulu orang-orang yang pernah menyembah berhala, tapi ketika mendapat hidayah datang kepada mereka dan mereka meninggalkan kesyirikan, beriman dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lalu mereka baguskan Islam mereka, bahkan mereka menjadi orang-orang yang Allah puji dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah ridhai. Bahkan Allah merintahkan orang-orang lain untuk beriman seperti berimannya para sahabat. Allah memujinya, dan itu jika bertaubat. Sedangkan yang tidak diampuni itu adalah seseorang yang melakukan syirik besar dan dia tidak bertaubat, maka tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh menyebutkan wa yukhallidu sahibahu fin nari idza mata wa lam yatub. Dan syirik besar itu akan menyebabkan pelakunya kekal di neraka apabila dia meninggal dan belum bertaubat dari syiriknya. Wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah.
Dan syirik besar itu adalah melakukan salah satu bentuk ibadah karena selain Allah, untuk selain Allah. Melakukan ibadah untuk selain Allah, maka itu syirik besar. Disebutkan oleh Syekh beberapa contohnya. Kadu'ai ghairillah, seperti berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dahulu yang banyak dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa Rasulullah. Mereka meminta kepada berhala-berhalanya, mereka berdoa kepada berhala-berhalanya. Dan syirik seperti ini juga lah yang sampai sekarang masih banyak dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku muslim. Oleh karena itu sering dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka jenis yang seperti ini. Nah, syirik besar itu diantaranya seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pembahasan tersendiri. Wa taqarrubi bidzaba'ih wan nudhuri li ghairillah, dan melakukan kurban, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan melakukan sembelihan dan nazar, menyembelih hewan sembelihan kepada selain Allah, kepada syaitan, kepada penghuni tempat-tempat yang dianggap keramat dan ada penghuninya. Dan ini sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika membuka lahan baru, atau misalnya lahan, jazakallah khairan, ketika akan membangun rumah, atau di tempat-tempat yang sering terjadi insiden dianggap keramat, dianggap penghuninya minta tumbal dan sebagainya, dilakukanlah sembelihan ayam hitam atau kambing dan sebagainya. Dan itu banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang seperti itu. Padahal orang-orang musyrik dahulu juga melakukan seperti itu. Dan Rasul mendakwahi mereka agar meninggalkan perbuatan mereka. Kemudian juga kata Syekh, wal khauf minal mauta awil jinni aw syayatin ay yadurruhu aw yumarriduhu. Kemudian juga takut kepada orang yang sudah meninggal. Takut kepada orang sudah meninggal, takut kepada jin, takut kepada syaitan-syaitan, dengan meyakini makhluk-makhluk tersebut mampu menimpakan keburukan atau menyebabkan sakit. Nah, ini kan banyak di negeri kita yang seperti ini. Ditambah lagi dengan apa namanya, sinetron itu yang membuat ada yang orang bisa bangkit dari kuburannya dan sebagainya, dan membuat semakin menanamkan keyakinan yang tidak-tidak. Orang yang sudah meninggal tak bisa berbuat apa-apa, bahkan untuk mandi pun dimandikan, untuk pergi pun ke tempat tidur terakhirnya dipikul oleh orang banyak. Bagaimana mungkin menimpakan kemudaratan kepada orang lain? Tidak mungkin. Maka hal-hal yang seperti ini syirik dalam bentuk rasa takut kepada sesuatu yang tidak tampak, yang tak jelas apakah memang ada atau tidak. Kadang di sebagian tempat ketika terjadi insiden sering kecelakaan, nah dianggap di situ ada sesuatu penghuninya minta tumbal. Padahal memang yang berkendara tidak hati-hati. Sudah dibuat rambu hati-hati, sering kecelakaan, rawan kecelakaan. Banyak yang kebut-kebutan di tikungan, mendahului kendaraan lain di tikungan, tidak terlihat lawan dari depan. Terjadi insiden sekali dua kali. Nah, sebagian orang meyakini di situ, apalagi meyakini arwahnya gentayangan dan sebagainya. Jadi keyakinan, rasa takut yang seperti ini bisa menyebabkan jatuh kepada syirik besar. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh contoh syirik besar yang lainnya, wa raja'i ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallahu min qada'il hajati wa tafrijil qurbat mimma yumarisul ana haula al-udrihah al-mabniyah 'ala al-qubur. Kata Syekh, di antara bentuk syirik besar dan sekarang juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin, berharap kepada selain Allah, mengharapkan satu kepada selain Allah dalam perkara tidak ada yang mampu melakukannya kecuali hanya Allah. Mengharapkan keberkahan, mengharapkan usaha jualan laris, mengharapkan usaha berkembang, maju dan sebagainya,
mengharapkan jodoh, mengharapkan apapun, sedang banyak kebutuhan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak, kata Syekh, banyak dilakukan sekarang ini di bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan orang-orang yang dianggap soleh atau wali. Dibuat bangunan yang megah, indah, lalu di situ datang orang-orang bertabarruk, meminta berkah, berdoa kepada selain Allah dengan alasan mereka itu hanya sebagai perantara saja, sebagai syafaat. Nah, itu alasan yang disebutkan oleh, atau alasan yang dilakukan oleh sebagian orang, dan alasan itu bukan alasan yang baru ternyata. Itu alasan klasik, alasan yang kuno. Kenapa demikian? Al-Quran sudah menyebutkannya. Orang-orang dahulu, orang-orang musyrik yang didakwahi oleh Rasulullah, di antara bentuk kesyirikannya seperti itu. Mereka berdoa meminta kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh yang sudah meninggal. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah atau mengibadah selain Allah yang tidak mampu menimpakan keburukan kepada mereka dan tidak pula sanggup mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'u syufa'auna indallah. Orang-orang yang meminta beribadah kepada makhluk tadi, orang-orang sudah meninggal tadi, perkataan mereka sama seperti perkataan orang sekarang. Haula syufa'auna indallah, mereka itu hanya syafaat, pemberi syafaat kami di sisi Allah. Itu perkataan mereka dahulu. Dan sama perkataan orang-orang sekarang, kami tidak beribadah kepada orang yang sudah meninggal ini, kami berdoa dengan menjadikan jah itu kehormatan, kedudukan di sisi Allah, kedudukan mereka di sisi Allah sebagai perantara agar doa kami lebih dikabulkan oleh Allah. Nah, orang-orang dahulu juga demikian, mengatakan kami tak beribadah, pada Allah menyebutkan yang mereka lakukan itu ibadah. Mereka katakan kami tak beribadah, mereka itu hanya memberi syafaat kami di sisi Allah. Nah, ini contoh syirik besar yang masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, jadi syirik yang pertama, syirik besar bahayanya pula, yaitu menyebabkan seorang pelakunya gugur keislamannya jika tidak bertaubat, dan kekal di neraka jika tidak bertaubat sebelum wafatnya. Jenis yang kedua, kata Syekh, syirkun asghar. Jenis yang kedua ini syirik kecil, la yukhriju minal millah, dan dia tidak mengeluarkan dari agama, tapi bahayanya tak beda dengan syirik besar, lebih kurang sama. Kenapa demikian? Karena rata-rata sebagian orang merasa itu syirik kecil lalu menganggap remeh dan sering melakukannya, tak segera bertaubat. Itu kan syirik kecil, tidak menyebabkan kufur. Sebagian orang kadang seperti itu. Bahkan bahaya syirik kecil ini, jika itu termasuk dosa yang dianggap remeh, Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, hati-hatilah, jauhilah kalian dosa yang dianggap remeh. Lalu Rasulullah sebut enggak pernah, fa innahunna yajtamina ala rajuli hatta yuhlikna. Sesungguhnya dosa yang dianggap remeh tadi akan menumpuk pada seseorang karena dianggap remeh lalu sering melakukannya, menumpuk sehingga kelak akan menyebabkan orang ini binasa. Itu pula akibatnya kalau dianggap remeh dosa. Dan syirik kecil ini syirik yang tidak menggugurkan keimanan, lakinnahu yunkisu tauhid, akan tetapi dia akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Seseorang yang tidak melakukan syirik kecil dibandingkan seseorang yang melakukan syirik kecil, maka yang tidak melakukan syirik kecil itu lebih sempurna tauhidnya daripada seorang yang melakukan syirik kecil. Syirik kecil itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Semakin sering dilakukan, semakin berkurang kesempurnaan tauhidnya, semakin melemah keimanannya. Tapi ketika seorang selalu berusaha menghindarkan syirik besar, dijauhi, syirik kecil juga dihindari, maka imannya, tauhidnya sempurna, imannya sempurna.
Syirik kecil ini kata Syekh tidak menggugurkan keimanan, tidak mengeluarkan dari agama, tapi mengeluarkan tauhid. Wa huwa wasilatun ila syirkil akbar. Dan dia itu wasilah perantara yang akan mengantarkan seorang kepada syirik besar. Awalnya syirik kecil, karena sudah terbiasa, maka lama-lama terjerumus kepada syirik besar. Sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Rasulullah memberikan perumpamaan seperti ketika hadis yang mengisahkan atau larangan tentang menganggap remeh dosa. Rasulullah berikan perumpamaan bagaikan sekelompok orang dalam perjalanan lalu berhenti beristirahat di suatu lembah. Ketika mereka ingin menyiapkan makanan yang akan mereka makan, lalu setiap orang pergi mencari sepotong ranting. Datanglah si fulan bawa sepotong ranting, datang yang lain bawa sepotong. Lama-lama dari potongan-potongan ranting tadi tertumpuklah kayu bakar yang banyak. Kemudian mereka nyalakan api, dan dengan api tersebut mereka bisa memasak apapun yang mereka inginkan. Hanya dari berawal dari sepotong ranting. Begitu pula dosa. Kadang berawal dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa dianggap remeh, lalu karena sering dilakukan akhirnya numpuk dosanya menjadi dosa besar, jadi banyak, sehingga membinasakan pelakunya. Nah, syirik kecil itu juga awalnya kecil, lama-lama akan mengantarkan kepada syirik besar. Dan syirik kecil ini ada dua jenis juga. Yang pertama syirkun zahir, kata Syekh, syirik yang zahir, tampak, bentuknya zahir. Nah, ini mudah diketahui yang seperti ini. Apa maksudnya syirik yang zahir? Yaitu syirik dalam bentuk alfaz wa af'al, dalam bentuk ucapan atau perkataan dan perbuatan. Ketika seorang mengucapkan sesuatu yang dalam terdapat syirik kecil, terdengar, tahu seseorang, atau melakukan perbuatan yang itu merupakan syirik kecil, terlihat. Apa contohnya? Fal alfaz, kata Syekh, maka contoh syirik kecil dalam bentuk lafaz, bentuk ucapan, kal halfi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain Allah. Nah, itu syirik kecil, tak termasuk syirik besar. Seperti bersumpah dengan selain Allah. Kalau di negeri kita kan banyak sumpahnya bukan sumpah dengan bentuk sumpah yang syariatkan, seperti kalau bersumpah kan dengan menyebut nama Allah, menyebut lafaz Allah, wallahi billahi tallah, atau salah satu namanya, atau dengan menyebutkan sifatnya. Rasulullah sering bersumpah demi Allah, demi Tuhan, demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. Wabilladzi nafsi Muhammad biyadih, kata Rasulullah, dan demi yang jiwa Muhammad berada di genggamannya. Boleh dengan wabirabbil Ka'bah, dan dengan Rabb pemilik Ka'bah, itu boleh. Tapi wabil Ka'bah tidak dibolehkan, karena Ka'bah makhluk. Kalau di kita sumpahnya ada sumpah pocong, ada sumpah dengan Al-Quran, bahkan sumpah berani saya dengan Al-Quran. Itu tak lagi sumpah yang seperti itu. Sudah sumpahnya melenceng, terus penghinaan terhadap Al-Quran. Dan banyak contoh-contoh sumpah tersebut. Kalau saya bohong, saya ditabrak mobil. Sumpah saya tidak bohong. Kalau saya bohong, saya berani saya ditabrak mobil. Kadang sumpah-sumpah yang memang tidak pernah diajar oleh Rasulullah bentuk sumpahnya. Sumpah kalau dulu anak-anak kecil, kalau sumpah saya jadi kata atau jadi kodok dan sebagainya. Macam-macam anak-anak kecil. Atau sumpah disambar geledek. Kadang-kadang yang seperti itu sering terjadi, padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang Rasulullah bersabda tentang sumpah ini, dalil yang dibawakan oleh Syekh, hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan dan dinyatakan oleh Imam Al-Hakim, di mana Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar wa asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Sungguh dia telah kufur atau berbuat kesyirikan. Sungguh dia telah kufur atau berbuat kesyirikan. Kufur di sini kata Syekh, kufur duna kufrin. Kufur, dosa-dosa kufur tapi tidak keluar dari keislaman. Ini salah satu contoh perbuatan dosa disebut dengan lafaz kufur, tapi
tidak menyebabkan kepada kekufuran yang keluar dari keislaman. Lupa ini ngecas baterainya habis. Maaf ya, masih ada filenya di handphone sebentar. Baik, kita kemudian kata Syekh, wa qaul, dan juga ucapan, wa qauluhu masyaallah wa syi'ta, dan ucapan seorang mengucapkan masyaallah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, itu termasuk syirik kecil. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kalimat wa yang artinya dan itu untuk menunjukkan dua hal atau lebih yang setara, sejajar, si fulan dan si fulan. Berarti fulan yang pertama dan yang kedua ini sama. Itu dalam bahasa Arab. Maka ketika seseorang mengucapkan masya Allah wa syi'ta, kehendak Allah dan kehendakmu, maknanya seolah mensejajarkan manusia, kehendak manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pernah diucapkan oleh salah seorang sahabat kepada Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Salah seorang sahabat berkata masya Allah wa syi'ta kepada Rasulullah, kehendak Allah dan kehendakmu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menegur, ja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikanku tandingan bagi Allah? Karena mensejajarkan Nabi dengan Allah. Padahal itu dua hal yang tidak mungkin disamakan. Allah Rabb, sedangkan Nabi adalah makhluk. Allah Al-Khaliq, tidak mungkin. Maka kata Rasulullah, ja'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku sekutu atau tandingan bagi Allah? Qul masyaallah wa qul masyaallah wahda, ucapkan kehendak Allah saja, kehendak Allah semata. Nah, ini salah satu contoh ucapan yang mengandung kesyirikan, dan itu kadang sering terjadi. Dan juga seperti ucapan seseorang walallahu thumma fulan, walallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan. Kadang-kadang kita bertanya kepada teman kita, di mana kerja? Oh, sekarang saya kerja jadi sopir MBG misalnya. Loh, kok bisa? Kalau bukan karena Allah dan bantuan fulan itu, saya tak bisa kerja di situ. Kalau bukan karena Allah dan fulan itu, yang betul kalau bukan karena kemudian bantuan, kalimatnya diganti dengan summa. Karena dalam bahasa Arab kalimat summa yang artinya kemudian itu untuk menunjukkan dua hal atau lebih yang berbeda. Yang pertama kali disebutkan lebih tinggi daripada yang sesudahnya. Maka ketika seorang mengucapkan lallallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, berarti dia mensejajarkan manusia dengan Allah. Tapi kalau dia mengucapkan lallallah thumma fulan, kalau bukan karena Allah, kemudian bantuan si fulan, berarti bantuan si fulan ini berada di bawah bantuan Allah, tidak sejajar. Nah, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Berarti dalam bahasa kita disebut dengan ungkapan kemudian. Kata Syekh di sini, kenapa demikian? Li'anna thumma litartib ma'at tarahi. Karena kalimat thumma yang dalam bahasa kita diartikan dengan kemudian itu menunjukkan tertib, urutan. Beberapa hal yang berurutan, yang disebutkan pertama lebih tinggi daripada yang kedua.
yang berikutnya. Ketika seorang mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta, maka ini menjadikan kehendak manusia di bawah kehendak Allah, dan itu yang benar. Masya Allah thumma syi'ta, kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ketika ditanya misalnya seorang atau seorang anak ditanya mau kuliah kemana, ya terserah ke Abi, atau terserah di mana saja Allah mudahkan, dan Abi misalnya. Nah, itu tidak tepat. Kemudian dalam bahasa Arab summa yang tadi, kemudian terserah Abi lah kemana misalnya. Itu yang benarnya. Nah, kadang-kadang yang seperti ini sederhana, cuma karena ketidaktahuan sebagian kaum muslimin terucapkan. Allah berfirman di dalam surat Takwir ayat 29, "Wa ma tasyauna illa iyyasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak berkehendak, dan tidaklah kamu berkehendak melainkan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh manusia belum tentu itu yang diinginkan oleh Allah. Maka kadang berapa banyak orang-orang yang berkehendak sesuatu tapi ternyata lain kehendak Allah. Maka kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal waw, kata Syekh, adapun kata waw wa dan beliau menjelaskan maknanya, maka ini untuk menunjukkan al-jam'. Jam' itu menggabungkan beberapa hal yang menunjukkan mana istirak, adanya kesamaan di situ, kesetaraan, sama. Nah, itu ke dalam bahasa Arab seperti itu. Tidak menunjukkan urutan dan juga tidak menunjukkan yang sesudahnya itu, yang disebutkan sesudahnya itu di bawah yang sebelumnya. Itu kalau semua menunjukkan seperti itu, kalau wa dan itu menunjukkan kesetaraan, sama. Kemudian disebutkan juga contoh yang lainnya, dan seperti ucapan seorang mali illallah wa anta. Seseorang ketika mengucapkan tidak ada yang aku miliki kecuali hanya Allah dan engkau. Nah, ini ucapan yang tidak tepat. Seharusnya tidak ada yang aku miliki kecuali hanya Allah kemudian engkau. Itu yang tepat. Kemudian juga ada contoh lain disebutkan oleh Syekh, hadza min barakatillahi wa barakatik. Ini adalah karena berkah Allah dan berkahmu. Ini juga tidak tepat. Ini contoh-contoh yang kelirunya. Yang tepatnya apa? Hadza min barakatillahi thumma barakatik. Ini karena keberkahan dari Allah kemudian keberkahanmu. Nah, itu yang tepat. Menggunakan kalimat kemudian. Ini contoh syirik dalam bentuk ucapan, lafaz. Amal af'al, adapun syirik kecil dalam bentuk perbuatan, kata Syekh, seperti memakai kalung atau gelang atau apapun yang diikatkan di tubuh, liraf'il bala au daf'i, untuk mengangkat bala, mengangkat penyakit, mengangkat sesuatu yang keburukan, atau untuk mencegahnya. Kalau yang seperti ini bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Tadi disebut oleh Syekh penjelasannya. Wa mithlu ta'liqit tamaim khaufan minal ain wa ghairah, seperti menggantungkan tamimah. Tamimah itu seperti yang dipakaikan orang tua di sebagian anak-anak kecil, ada kain putihnya, di dalamnya tak apa bendanya, katanya biar anak-anak tak mudah sakit. Kalau di kampung tak kena palasi, kata orang, sebagian orang kampung. Taunya palasi. Nah, maka sebagian orang-orang tua kalau lihat bayi menggemaskan, gemuk, sehat, cantik, atau menyenangkan, tidak boleh dipuji, kata mereka. Kan bilang, cantiknya anak ini, tak boleh dipuji. Kata mereka, nanti sakit anak ini. Sebut buruk, buruknya bayi ini. Nah, itu orang tua dahulu seperti itu. Saya masih ingat, karena langsung mendengar orang-orang tua setiap kali melihat bayi yang lucu atau menggemaskan, tak boleh disebut. Misalnya kalau bayi laki-laki tak boleh sebut ganteng dan sebagainya, sebut buruk. Alasan mereka nanti sakit anak-anak lebih. Padahal mungkin bukan karena itu, tapi karena ain.
Karena memang ain itu kan ketika seseorang kagum terhadap sesuatu, lalu dia tidak memuji Allah dan tidak mendoakan keberkahan, syaitan bisa memanfaatkannya sebagai sarana untuk menimpakan keburukan. Dan itu berawal dari pandangan terhadap sesuatu yang mengagumkan tadi. Karena itu diperintahkan untuk memuji Allah dan mendoakan keberkahan. Masya Allah, tabarakallah, atau barakallah fi, semoga Allah berkahi. Dengan bahasa Indonesia pun tak apa-apa. Masya Allah, semoga Allah berkahi bayi ini. Tapi sebagian orang tua tak tepat caranya. Di kampung-kampung dibuatlah, itu biasanya tidak tahu dari dukun mungkin ya, yang seperti itu. Nah, alasan mereka untuk mencegah anak ini terkena penyakit. Dalam Islam ada yang seperti itu, tapi terkena ain, tapi tidak menggunakan kalung tadi yang dikalungkan tadi. Dari itu disebut tamimah. Dalam bahasa syariat kita itu disebut dengan tamimah. Dan melakukannya bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Saya menyebutkan, menjelaskan kenapa syirik kecil dan kenapa syirik besar. Kata beliau, idza taqada anna hadhihi asbabun li raf'il bala' aw dafi. Jika seseorang yang menggunakannya meyakini benda-benda ini adalah sebab untuk mengangkat bala dari seseorang atau untuk mencegahnya, dia meyakini itu sebab saja yang mengangkatnya, menghilangkan, tetap Allah. Fahada syirkun asghar, maka ini dia syirik kecil. Kenapa demikian? Li'anna Allah lam yaj'al hadza asbaban, karena Allah tak menjadikan benda-benda ini sebagai sebab untuk menghilangkan penyakit atau untuk mencegah penyakit. Allah tak menjadikannya. Sehingga ketika meyakini sesuatu yang tidak ada hubungannya, maka meyakini sesuatu yang salah, dan itu bisa jatuh pada syirik kecil. Sebagian orang ketika disampaikan ini, kalau gitu bagaimana dengan berobat? Nah, berobat itu ada hubungannya, bahkan syariat yang memerintahkannya. Kalau sakit perut, lalu minumnya misalnya yang tidak ada hubungannya, atau dioleskan kunyit di sini, nah itu bisa jadi seperti ini. Meyakini sesuatu yang tidak ada hubungan menjadi sebab. Tapi jika sakit perut, minum obat sakit perut, itu benar, tepat. Sakit gigi, minum obat sakit gigi, itu benar. Tapi kalau misalnya sakit pada bagian yang lain, digunakan obat yang tak ada hubungannya. Ada sebagian pengobatan-pengobatan tradisional atau apa, ada secara menghilangkan benjolan-benjolan tubuh, cukup dioles dengan telur katanya, pindah, hilang benjolannya, disedot oleh telur, tidak ada hubungannya. Nah, ini jika meyakini benda-benda tertentu yang tidak ada hubungan dan tidak menjadikan sebagai sebab, maka itu adalah syirik kecil, kata Syekh. Amma ini taqada, adapun jika dia meyakini annaha tadfa'u aw tarfa'ul bala'a bi nafsiha, adapun jika dia meyakini benda-benda tersebutlah yang menolak atau menghilangkan bala, bukan Allah langsung yang benda tersebut. Dia pakai gelang, katanya gelang ini bisa menghilangkan penyakit. Dia pakai cincin ini untuk benteng diri. Karena ada juga yang seperti itu, tapi itu dengan bantuan syaitan. Ada cerita-cerita orang yang dia punya benda-benda untuk kekebalan katanya, nyukur rambut lupa melepasnya, sehingga tidak bisa tukang cukur memotong rambutnya. Nah, tukang cukur tahu, ini mau pamer atau apa misalnya, tapi tak benar tak tidak, Allahu a'lam. Tapi seperti itu kadang banyak cerita-cerita beredar. Jika seseorang memakai benda-benda seperti ini dan dia meyakini benda tersebutlah yang menghilangkan keburukan atau mencegahnya, maka ini syirik besar. Kalau yang tadi kan hanya meyakini sebagai sebab saja, tetap Allah yang menghilangkan, Allah yang mencegah keburukan. Lalu dia memakainya sebagai, dia yakini itu hanya sebab saja. Tapi meyakini sesuatu yang tidak ada hubungannya dan syariat tidak menjadikan sebagai sebab, maka ini adalah bentuk syirik kecil. Kemudian jenis syirik kecil yang kedua, saya ulangi, syirik kecil itu ada dua, zahir dan khafi. Zahir yang tampak dan yang tersembunyi. Syirik zahir ada dua bentuk pula.
dalam bentuk ucapan dan dalam bentuk perbuatan. Kalau ucapan tadi seperti bersumpah dengan selain Allah, atau ucapan Masya Allah wa syi'ta, kehendakmu dan kehendak Allah dan kehendakmu, kalau bukan karena Allah dan bukan karena kamu, itu contoh-contoh syirik kecil dalam bentuk ucapan. Contoh syirik kecil dalam bentuk perbuatan, menggunakan benda-benda tadi dan meyakini sebagai sebab padahal tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya. Nah, sekarang contoh syirik kecil yang disebut dengan syirik khafi, dan ini syirik yang paling berbahaya. Kalau yang tadi itu yang zahir tampak mudah ditinggalkan, sedangkan syirik khafi ini tak pilih-pilih orang, baik orang yang saleh maupun yang kurang saleh. Bayangkan saja jika Rasulullah SAW mengingatkan para sahabat, orang-orang yang sempurna imannya setelah Rasulullah SAW, umat Rasulullah yang paling bagus keimanannya. Rasulullah ingatkan para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul khafi, kata Rasulullah. Sesungguhnya perkara yang paling saya khawatirkan terhadap kalian syirik kecil, syirik khafi. Asyirkul asghar, syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa ya dia syirik khafi itu, syirik kecil tersebut? Rasulullah sebut riya. Nah, ini syirik khafi itu syirik yang ada pada niat. Semua orang besar kemungkinan bisa terjangkiti dengan syirik ini. Di sini saya menyebutkan wa huwa syirku fil iradati wan niyat, yaitu syirik yang berkaitan dengan keinginan dan niat. Itu syirik khafi dan tempatnya di hati. Maka tak ada yang tahu. Kita semua yang hadir pagi hari ini tidak ada yang tahu. Tentu kita berharap semua kita ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala melakukan semua amal kebaikan ini. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan yang merusak niat kita. Karyai was sum'ah, kata Syekh. Syirik khafi itu syirik yang ada pada keinginan dan pada niat, seperti riya dan sum'ah. Riya itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji, dilihat, ingin dilihat orang untuk dipuji. As-sum'ah melakukan sesuatu karena ingin didengar dan dipuji orang. Lalu Syekh menyebutkan contoh ka'ayya'mala amalan mimma yutaqarrabu bihi ilallah, seperti seseorang melakukan suatu amal yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yuridu bihi thana'an nas alaih, tapi dia inginkan dengan amalan itu pujian orang lain. Misalnya seseorang yang melaksanakan salat, bacanya pendek, setelah Al-Fatihah cuma surat Al-Kautsar, tapi berdirinya kok lama seperti itu, ingin dilihat oleh orang lain, panjang bacaannya. Atau sujudnya ingin dilihat lama, sudah selesai dia bacanya cuma subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la 3 kali, tapi masih lama, ingin dipuji orang. Dipanjangkan, dilamakan sujudnya, padahal tidak ada lagi yang dibacanya. Nah, yang seperti ini contoh, dan tidak ada yang tahu. Maka di sini Syekh menyebutkan ka'ayya'mala amalan mimma yutaqarrabu bihi ila Allah yuridu bihi thana'an nas alaihi, seperti seorang melakukan suatu amal yang seharusnya itu untuk mendekatkan, berarti melakukan suatu ibadah, salat, membaca Al-Qur'an, bersedekah, berzikir, dan itu untuk dipuji oleh manusia. Kemudian juga contoh yang lainnya, kata Syekh, ka'ayyuhsina salatahu, seperti seorang yang membaguskan salatnya agar dipuji oleh orang lain. Au yatasaddaq, atau seseorang yang bersedekah li ajli ayyumdaha wa yuthna alaih, dengan tujuan agar dipuji. Si fulan itu Masya Allah rajin bersedekah. Pujian orang tak masalah, tapi kalau ingin dipuji itu yang masalah. Kalau seorang berbuat kebaikan lalu orang-orang memujinya, itu tidak masalah. Yang masalah itu pelaku ini, orang yang berbuat kebaikan ini, kalau muncul keinginan dia melakukan ingin dipuji, ini yang masalah. Adapun pujian orang, maka agama tidak mempermasalahkannya yang seperti ini. Au yatalaffaz bidzikir, atau seorang yang melafazkan zikir, wa yuhsinu sautahu bitilawati, dan membaguskan suaranya dengan bacaan, li ajli ayyasma'ahun nas, dengan tujuan, dengan niat agar orang-orang lain mendengarnya, fayuthnu alaihi wa yamdahu,
kemudian orang-orang yang mendengarnya memujinya. Nah, jadi berarti kesalahannya itu keliruannya ada pada orang yang berniatnya. Yang memuji tak salah, tak masalah, karena memang itu amalan yang patut dipuji. Tapi yang salah adalah yang berniatnya. Kalau dia melakukannya agar dipuji, maka di situ letak kelirunya. Allah berfirman, Syekh menyebutkan riya idza khalatal amal abtalahu, dan riya jika bercampur dengan suatu amal maka itu membatalkan amal tersebut, gugur pahalanya. Lalu Syekh membawakan dalil wajibnya ikhlas dalam beramal. Surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, pertemuan dengan Allah kelak pada hari kiamat di surga, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh, amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan janganlah dia mensekutukan Tuhannya dengan seorang pun dalam beribadah, yaitu niatnya hanya karena Allah. Jadi ini dua syarat. Ayat ini juga menjelaskan dua syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, syaratnya ikhlas karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan karena ingin disanjung-sanjung, bukan karena mencari pengikut dan sebagainya. Kemudian yang kedua, amalnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang tadi saya bacakan, jika Rasulullah khawatir kepada para sahabat, maka kita adalah lebih pantas untuk dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan syirik. Kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, perkara yang paling saya khawatirkan terhadap kalian ini adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan syirik kecil? Kata Rasulullah, ar-riya, yaitu riya. Nah, sahabat saja yang kuat imannya, yang tak diragukan lagi. Rasulullah khawatir, bagaimana dengan kita yang seujung kuku pun tak menyamai imannya para sahabat? Syirik kecil ini, riya ini syirik yang orang-orang soleh pun tak luput dari bahaya syirik kecil ini. Kemudian saya menyebutkan di sini, dan juga di antara syirik kecil, al-amalu li ajli tama'id dunyawi. Seorang beramal saleh, beramal satu kebaikan karena ketamakan duniawi, keinginan duniawi. Kaman yahuj, disebutkan seperti orang melaksanakan ibadah haji, au yu'adzin, atau orang yang mengumandangkan azan, au ya'umun nas, atau orang yang mengimami orang lain dalam salat, li ajril mal, dengan tujuan utamanya karena harta. Kalau seseorang yang memang menjadi imam tetap fokus, lalu diberikan gaji, tidak masalah. Gaji atau uang diberikan tidak masalah, tapi niat tetap harus karena Allah. Itu bonusnya di dunia. Haji, melaksanakan ibadah haji, tujuan utamanya haji. Kalau sambil berdagang tidak masalah sebenarnya, tapi jangan jadikan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah haji, sedangkan manfaat duniawi yang lain itu adalah bonusnya. Contoh yang lain juga kata Syekh, au yata'allam al-ilm syar'i, atau seorang yang pelajari ilmu syar'i dan tujuannya agar disebut, dipuji, oh ini ahli di bidang ini, mahir di bidang ini dan sebagainya. Maka ini adalah syirik dalam bentuk niat. Au yujahid li ajlil mal, atau yang berjihad, ikut berjihad untuk mendapatkan harta, pembagian rampasan perang. Jika itu tujuannya, maka ini syirik dalam bentuk niat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Syekh membawakan hadis meruginya orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya dalam amal soleh. Kata Rasulullah, ta'isa abdud dinar, celakalah budak dinar, seseorang diperbudak oleh uang. Ta'asa abdud dirham, celakalah, merugilah, sengsaralah seseorang yang dibudak oleh dirham. Jadi semuanya makna hadis ini secara umum menggambarkan meruginya orang-orang yang diperbudak oleh dunia. Rasul menyebutkan ta'asa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, celakalah orang-orang yang demi pakaian. Khamisah itu pakaian yang mewah. Jadi ada orang
yang senang koleksi pakaian branded bermerek, malah tidak dipakai, pakai sebentar tak dipakai lagi, jadi koleksi. Habis untuk itu saja uangnya yang branded tadi. Pakaian, sendal, jam, wa ta'isa abdul khamilah. Ya, ini semuanya, khamilah itu perkakas, benda-benda yang bermerek tadi ya. Ini semuanya kata para ulama, hadis ini menggambarkan orang-orang yang diperbudak oleh dunia dan mereka ini orang-orang yang akan merugi, sengsara, orang-orang yang akan menyesal kelak. Bagaimana mereka ini? In u'tiya radiya, jika diberikan apa yang mereka inginkan, mereka ridho, senang, gembira. Wa illam yu'ta sakhita, jika tidak diberikan apa yang mereka inginkan, tak mendapat mereka marah, kecewa, murka. Itu karakter orang yang melakukan sesuatu karena dunia. Maka jika seseorang melakukan sesuatu karena Allah, tak peduli apapun sikap manusia atau orang lain kepadanya, yang membantu karena Allah misalnya, membantu seseorang, orang yang dibantu ini mungkin bersikap tak menyenangkan, bertemu tak pernah bertegur sapa, jarang mengucapkan salam dan sebagainya, tak masalah. Membantunya bukan karena mengharapkan pujian dia, membantunya karena Allah, silakan tetap dibantu, tak masalah. Hendaklah dia misalnya tidak mau saya lagi, kapok saya bantu dia, tak pandai berterima kasih. Kalau betul-betul karena Allah, maka tak peduli apapun respon dan sikap orang yang dibantu. Imam Ibnu Qayyim, saya menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim, kata rahimahullah, amma syirku fil iradat wa niyat, kata Imam Ibnu Qayyim, adapun syirik yang terdapat pada keinginan dan niat, fadzalikal bahru alladzi la sahilalah, maka itu bagaikan laut yang tak bertepi. Ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim luar biasa. Maksudnya apa? Syirik dalam niat ini siapapun bisa terjangkiti oleh penyakit ini. Bahkan Al-Imam menyebutkan al-bahru alladzi la sahila lahu, itu bagaikan lautan yang tak bertepi, luas. Wa qalla man yanju minhu, dan sedikit yang selamat dari syirik kecil ini, syirik berhubungan dengan ini. Faman arada bi amali ghairi wajhillah wa nawa syai'an min ghairi taqarrubi ilaih wa talabil jazaa'i minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradah. Barang siapa, kata Imam, barang siapa yang menginginkan dengan amalnya, menginginkan selain wajah Allah dan meniatkan sesuatu selain taqarrub. Jadi ketika dia melakukan amal saleh, ada niat selain taqarrub kepada Allah dan juga niat menginginkan balasan selain dari Allah, faqad asyraka fi niyyatihi wa iradah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dalam niat dan keinginannya. Jika melakukan suatu amal saleh tapi terlintas ada niat lain selain taqarrub kepada Allah. Wal ikhlas, lalu al-Imam menyebutkan, dan ikhlas itu ayyukhlisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi, yaitu seseorang melakukan amal saleh ikhlas karena Allah dalam perbuatannya, perkataannya, dan dalam keinginan dan niatnya. Jadi tidak hanya dalam ucapan, tapi niat, keinginan yang muncul di hati juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiyal hanifiyah millatu Ibrahim, dan inilah dia Hanifiyah yang pokok dari agama Ibrahim dan inti dari ajaran agama Islam ini, yaitu beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah tapi ada niat lain bukan karena Allah, maka dia merugi. Saya membawakan dari surah Al-Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, dan pokok ajaran agama Islam itu mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan, perkataan, dan dalam niat. Maka jika melakukan bukan karena Allah, berarti mencari agama selain agama Islam. Kalau melakukan suatu amal soleh karena tujuan-tujuan yang lainnya, maka ini dia dalilnya, kata Syekh. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka tidak akan diterima darinya dan kelak dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini ruginya orang-orang yang ketika dia beramal terselip niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kata Syekh Shalih Fauzan, belum menyimpulkan perbedaan
syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yang pertama kata beliau, syirik besar itu mengeluarkan dari agama, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan dari agama. Ini perbedaannya. Syirik besar, perbedaan yang kedua, syirik besar menyebabkan pelakunya kekal di neraka, sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka jika dia dimasukkan ke neraka, tapi tidak kekal. Cuma tidak kekal ini bukan berarti ringan saja di neraka itu. Tentu mungkin jamaah sering mendengar atau pernah mendengar hadis yang menjelaskan azab neraka yang paling ringan, seseorang ini pakaikan sendal dari neraka mendidih otaknya. Kita terinjak bara api saja kecil yang tak akan sampai mendidih otak kita, sudah terpukik kita menjadi menahan sakitnya, kaget. Ini saking panasnya mendidih otak. Itu azab neraka yang paling ringan kata Rasulullah. Ahwanu azabi ahlin nar. Azab neraka yang paling ringan kata Rasulullah, man lahu na'lani aw syirakani min nar. Orang yang dipakaikan kepadanya sepasang sendal dari neraka. Yagli minhuma dima'uhu. Mendidih otaknya karena memakai sendal tersebut. Kama yaglil mirjal, sebagaimana mendidihnya sesuatu yang dimasak di dalam panci. Seperti itu azab neraka yang paling ringan. Maka ketika kita mengetahui syirik besar itu menyebabkan kekal neraka, syirik kecil tidak kekal, tapi tetap saja bukan perkara yang sepele. Perbedaan yang ketiga, asyirikul akbar yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar itu menggugurkan semua amal. Seseorang yang melakukan syirik besar dan tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka gugur semua amal solehnya. Sedangkan syirik kecil la yuhbitu jami'al a'mal, tidak menggugurkan semua amal. Innama yuhbitu riya' wal amalu li ajli dunya al amal alladhi khalatahu faqad. Sesungguhnya riya' dan amalan yang dilakukan karena dunia itu hanya menggugurkan amal yang dikotori oleh riya' saja. Contoh, seseorang dalam sehari dia melaksanakan salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ternyata ketika dia salat zuhur, salatlah di sampingnya seseorang yang dia hormati, dia muliakan. Salatlah Pak Wali Kota misalnya, atau kalau dia seorang pemuda, salatlah calon mertuanya misalnya di sampingnya. Muncul keinginan membaguskan salatnya. Ini sebelah ternyata calon mertua, bapak mertua. Membaguskan salatnya karena ingin dipuji oleh manusia ini. Maka yang terhapus hanya salat zuhurnya saja. Salat zuhurnya yang memang ikhlas, salat subuh yang karena ikhlas karena Allah tidak terhapus amalnya. Salat asarnya, maghribnya, isyanya tidak terhapus. Yang gugur hanya amalan yang dikotori oleh riya tersebut. Atau seseorang yang bersedekah, dia rajin bersedekah. Suatu ketika dia bersedekah muncul keinginan agar dipuji oleh orang lain. Apalagi ketika itu bersedekah misalnya sambil diumumkan untuk memotivasi orang lain. Misalnya infak 1 juta dari fulan, muncul keinginan yang ingin dipuji misalnya. Yang gugur pahala infaknya hanya yang ketika itu saja. Adapun infak-infak yang sebelumnya ikhlas karena Allah atau infak yang sudah ikhlas karena Allah tidak gugur. Nah, itu perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar menggugurkan semuanya, syirik kecil hanya menggugurkan amalan yang dikotori oleh syirik kecil tersebut. Sedangkan perbedaan yang terakhir yang keempat, asyirikul akbar yubihud dam wal mal. Syirik besar itu menyebabkan bolehnya ditumpahkan darah pelakunya dalam peperangan. Bukan maksudnya seorang itu berhak menumpahkan darahnya. Misalnya di sebelah rumah nih, ini pelaku syirik besar. Tidak, jangan sampai keliru dalam memahami. Dan maksudnya boleh ditumpahkan ini diperangi oleh penguasa. Kalau penguasa tidak memerangi, individu pun tak boleh memeranginya. Tidak boleh melihat orang-orang di sebelah rumah atau tetangga melakukan syirik besar, tak boleh ditumpahkan darahnya. Ditumpahkan darah ini ketika dia tidak mau meninggalkan syirik. Misalnya pemerintah resmi, lembaga-lembaga resmi datang kepada si fulan melakukan syirik besar, didakwahilah, didakwahi untuk bertaubat, meninggalkan syirik dan sebagainya. Diberikan kesempatan, diultimatum, tinggalkan atau ditangkap. Tak mau ditangkap,
melawan, terpaksa dengan tindakan tegas. Nah, dalam Islam dan yang berwenang yang melakukan, bukan pribadi-pribadi. Kemudian adapun syirik kecil, maka itu tidak boleh. Pelakunya ya cukup dinasihati, diingatkan karena dia tidak kufur. Sedangkan pelaku syirik besar karena dia kufur, maka penguasa berhak untuk mengambil sikap tegas. Tapi penguasa bukan pribadi-pribadi. Jangan sampai nanti kalau di sebelah rumah kita ada pelaku syirik besar, maka langsung diambil tindakan tegas, main hakim sendiri ataupun main hakim ramai-ramai, tetap juga tak boleh. Nah, ini beberapa perbedaan syirik besar dan syirik kecil, dan tetap saja semuanya berbahaya. Baik, semoga materi kita pagi hari ini bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, silahkan jika ada pertanyaan. Baik, silahkan. Ya, ya, ya. Nah, baik. Mengenai syirik dalam sholat, ini ada beberapa penjelasan rincian lagi. Ketika seseorang dalam ibadah, contohnya sholat, saya lebih detail mungkin. Kalau ini kan sekilas saja. Jika seseorang dari awal sebelum dia melaksanakan ibadahnya, sudah memang niat awalnya untuk dipuji manusia, sampai dia selesai, maka gugur ya pahalanya. Jika dia bertaubat, kewajibannya tetap laksana, tapi dia tidak dapat pahala, itu maksudnya. Jika dia bertaubat, dosanya, dia berdosa, tidak dapat pahala dan sebagainya. Jika dia bertaubat, karena itu karena sudah gugur, tapi dia tidak gugur, dosa yang dihapuskan. Nah, dosa yang dihapuskan. Baik, saya ulangi, pelaku syirik kecil jika dari awal sebelum memulai ibadahnya sudah niatnya syirik, sampai selesai ibadahnya, maka pahalanya batal, ibadahnya batal. Jika dari awal dia ikhlas, lalu muncul keinginan syirik, muncul syiriknya, tapi dia tidak melawannya, dia turuti syiriknya, maka ulama di sini berbeda pendapat. Sebagian mengatakan dari rakaat yang dia ikhlas itu diterima, rakaat yang dia mulai muncul syiriknya itu gugur pahalanya. Sebagian mengatakan karena sholat itu ibadah yang satu paket, tetap gugur sholatnya. Apa contohnya? Seorang yang batal sholatnya dari rakaat keempat, apakah rakaat keempat saja yang batal atau semua rakaatnya batal? Semuanya batal. Maka pendapat yang kuat mengatakan batal, gugur sholatnya. Namun jika seseorang yang awalnya niatnya ikhlas karena Allah, sholat, lalu di tengah sholatnya di rakaat kedua atau ketiga muncul keinginan syirik, dan dia lawan keinginan syiriknya, dia berusaha singkirkan sejauh-jauhnya sampai dia selesai sholat dan sebagainya, maka sholatnya sah, diterima dan tidak dikotori oleh syiriknya. Nah, itu kecil. Yang berkaitan dengan syirik kecil. Dan seorang yang berbuat syirik, dia berdosa, amalnya batal. Jika dia bertaubat, maka dosanya hilang. Nah, karena amalnya tidak sah, ya tidak ada pahalanya dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dosanya digugurkan dengan taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya. 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 Baik, karena itu memang syirik dalam bentuk lafal. Seseorang ketika mengucapkannya, tentu mengucapkannya dengan sengaja. Kalau mengucapkannya, adapun niatnya, tujuannya tidak untuk menyetarakan, maka wallahu alam, sama seperti seseorang yang mengucapkan dalam hadis Allah gembira terhadap taubatnya seorang hamba. Pernah dengar kisah hadisnya? Dicontohkan oleh Rasulullah, Allah bergembira terhadap taubatnya seorang dibandingkan seseorang yang dalam perjalanan lalu dia beristirahat di sebawah ini atau hilang, lepas kendaraan, lari, kabur, dan situ bekalnya semuanya. Dia cari-cari
tak dia dapatkan lagi hewan tunggangannya. Bayangkan saja kalau dahulu perjalanan jauh di gurun, tidak ada rest area seperti sekarang, tidak ada perumahan, sejauh mata memandang hamparan pasir, batu-batu dan sebagainya. Yang terbayang kematian. Yang kalau sudah seperti itu, tidak ada persediaan makanan, kendaraannya hilang, dan orang ini putus asa dan lelah, istirahat di bawah sebatang pohon. Ketika dia terbangun, dia dapati hewan tunggangannya tadi dan semua bekal-bekalnya utuh berada di hadapannya. Saking gembiranya dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Memuji Allah. Dia ingin memuji Allah, tapi salah mengucapkannya. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Terbalik. Seharusnya engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka para ulama menjelaskan, ucapan itu ucapan syirik. Tapi karena dia tidak sengaja mengucapkannya dan tidak ada keinginan untuk mengucapkan seperti itu, maka itu tidak dihukumi sebagai dosa kesyirikan. Nah, mudah-mudahan yang seperti itu tadi kalau memang betul seperti itu, maka mudah-mudahan tidak termasuk, ya Allah memaafkannya. Tapi ada kewajiban untuk mengetahui, untuk belajar. Setiap muslim, setiap mukmin ada kewajiban untuk mengetahui, oh ini boleh atau tidak dan sebagainya. Nah, makanya para ulama memiliki pembahasan yang khusus tentang al-udhru bil jahli, udhur dengan kejahilan. Apakah orang-orang yang berada di tempat yang ramai, banyak majelis ilmu, informasi mudah didapatkan, berlaku bagi uzur terhadap kejahilan, dengan kejahilan. Berlakukah uzur dengan alasan kejahilan atau tidak? Sebagian mengatakan kalau memang dia tidak tahu, tak paham sama sekali, mengatakan. Sebagian mengatakan di tempat-tempat yang mudah mendapatkan informasi tidak ada alasan, karena kewajiban dia untuk mempelajarinya. Tapi semoga Allah maafkan, ya, yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, menguatkan iman kita dan menetapkan hati kita di atas beribadah, di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.